Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah wasiatkan aku untuk salat dan zakat sepanjang itu. Zakat ini yang disebutkan oleh Nabi Isa maknanya dua. Pertama, Nabi Isa mengajarkan tentang kebersihan sumber rizkinya lewat zakat. Karena zakat itu artinya zakiyah, itu bersih. Zakat itu adalah suci. Maka ketika kita berzakat itu kita berpikir membersihkan. Maka teman-teman jangan tergiur dengan tawaran bisnis, tawaran job yang sumbernya nggak berkah. Di situ kita ditawarin sesuatu yang dapatnya besar, tapi justru mengundang murka Allah. Yang kita bawa ke rumah itu nggak berkah. Tahu kalau nggak berkah itu bawa ke rumah, maka kita memberikan makanan atau rizki kepada pasangan kita yang jadi tunggangan setan. Setan nempel numpang lewat harta yang kita tumbangkan. Setan itulah yang akan mengalir dalam aliran darah anak kita, pasangan kita. Apa yang terjadi ketika setan ngalir dalam aliran darah? Setan akan jadi sponsor kemaksiatan anak kita. Itulah jawaban kenapa ada orang yang kok bisa ya malam-malam bangun buat dugem gitu. Padahal nggak ada panitia dugem yang bangunin. Dugem nggak ada. Kayak sahur itu kan orang bangunin ya, sahur. Kan udah dibangun sahur. Kok dia nggak ada bangunin dugem, kok bisa? Padahal nggak ada panitia yang bangunin. Kok bisa? Jawabannya karena setan menjadi sponsor, membuat metabolisme tubuhnya langsung melek. Tahu-tahu nggak ngantuk aja. Sorry gue dikit lagi udah nyampe gitu. Sorry gue ketiduran sebentar, gue nyampe. Gue jam 2 di sini gitu. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, baru nyender tiang dikit. Kenapa sih boneng ngantuk bang? Kalau ustadz ceramah ngantuk, di masjid ngantuk, di ini ngantuk. Jawabannya sederhana, setan gak suka. Makanya aliran darah kita dibikin supaya akhirnya setiap kalimat kebaikan dia tidur, ngantuk. Jadi jangan terima sesuatu yang kelihatannya besar tapi penyakit. Ingat, besar itu gak tentu ya. Bisa jadi itu ada penyakit di dalamnya. Sedikit tapi berkah itu kita terima. Maka ini pertama, kata ketika dalam hal ini wa awsani bis salati waz zakah, maka ketika Nabi Isa memberitahu tentang zakat, dia memberitahu tentang dalam harta yang masuk dalam diriku sebagai konsumsi aku, gak ada satupun yang kotor. Kalau pengen hidup berkah, periksa jangan ada yang kotor yang kita bawa ke rumah. Pastikan bersih. Rahasianya, kenapa Imam Bukhari bisa menjadi penghafal hadis yang ternama? Bapaknya pernah bilang gini, demi Allah tak kubiarkan Bukhari mendapatkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat aja enggak, yang dia kira ragu-ragu, ini sebenarnya suap apa enggak ya? Enggak usah lah, daripada ada masalah. Ini enggak, ini yang hak saya aja, ini halal gitu. Bapaknya Bukhari, makanya Bukhari jadi penghafal hadis, berkah dari ini. Kemudian zakah ini sendiri maknanya adalah Nabi Isa mengajarkan tentang kepedulian. Di antara bahwa keberkahnya hidup adalah ketika kita care sama orang terdekat, care terhadap orang sekitar kita. Di antara kita yang maaf ya, masih menahan harta padahal ada orang yang harus kita bagikan, kita nggak memberikan minimal 2,5% dari apa yang ditetapkan oleh Allah atas harta kita, maka itu penyakit, maka itu menjauhkan keberkahan. Maka ada orang yang hartanya bersih, dia saya halal Ustaz, tapi ente nggak bagi, itu musibah. Maka dalam Islam bersihnya itu adalah dari sumber yang bersih dan harus diputer. Karena tubuh yang penyakitan ketika gak ada perputaran. Percaya deh, ketika kita makan doang gak BAB, ya pules pasti, ya Allah sakit, bawa ke rumah sakit. Perputaran dalam tubuh kita aja itu terjadi. Darah itu harus bergerak dari arteri, serambi bergerak kan. Kalau ada satu berarti aja stroke. Siapa yang menimbun dan menahan harta karena gak mau berbagi, itu membuat stroke hidupnya dia. Stroke pengertiannya adalah hidupnya gak berkah, ada aja masalah. Makanya kalau kita melihat kayaknya kok masalah gak selesai, harta kayaknya bersih, berarti berbaginya kurang.